Weh, Zubair. Ya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk? Gimana? Suara saya masuk atau tidak? Masuk, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita ya dari pertemuan sebelumnya. Bahwa pada kali ini kita akan diskusi tentang matriks relasi dan fungsi. Ada matriks relasi dan fungsi. Untuk materi bisa diakses ya di e-kampus sudah saya bagikan. Kemudian jangan lupa untuk presentasi akses online. Kalaupun tidak bisa, alternatifnya adalah dengan screenshot keikutsertaan dalam Google Meet ya, baru nanti dikirimkan di kolom diskusinya. Rencana pembelajaran ada matriks, relasi, dan fungsi. Nah, adapun matriks di sini kita nggak akan memperdalam masalah matriks, namun kita review kembali masalah matriks yang akan kita gunakan untuk materi berikutnya. Ya kan ya? Karena kalau misalkan kita bahas matriks lebih lanjut atau lebih detail gitu, maka akan sangat lama sekali. Itu menghabiskan pertemuan sendiri. Ya. Jadi fokus kita adalah di sini tuh relasi fungsi yang salah satunya menggunakan dasar dari matriks. Oke. Sebenarnya untuk matriks sendiri pun juga sudah pernah kita pelajari ya. Saya maupun kalian sudah pernah belajar matriks di SMA, cuman kita ulang saja. Untuk matriks itu secara definisi kita sebut sebagai susunan skalar elemen dalam bentuk baris dan kolom. Jadi banyak skalar atau banyak nilai yang disusun secara bentuk baris dan kolom. Nah, di mana di sini simbol memiliki jumlah baris kali memiliki jumlah kolom. Jadi M itu menandakan jumlah baris, N menandakan jumlah kolom. Kalau kita perhatikan di sini ada contohnya matriks yang berukuran 3 kali 4. Maksudnya adalah matriks yang memiliki baris 3 jumlahnya dan kolom jumlahnya ada 4. Baris itu yang mendatar ke samping ya. Adapun kolom nanti yang ke bawah. Oke. Kalau kita perhatikan gitu ya. Di sini barisnya ada 3. 1, 2, dan 3. Adapun kolomnya yang arahnya ke atas bawah ada 1, 2, 3, dan 4. Ini disebut sebagai matriks yang berukuran 3 kali 4. Oke. Nanti kalau misalkan kita perhatikan, ini kan matriksnya adalah matriks A. Di mana matriks A masing-masing nilainya itu memiliki istilahnya alamat atau kode. Kalau kita berawal dari pojok di situ ya ada A11, berarti menandakan bahwa ini nilai untuk baris pertama kolom pertama. Lalu di sampingnya ada A12, berarti dia baris pertama kolom kedua. Dan seterusnya yang menandakan kalau misalkan ada kode-kode seperti ini, maka jangan bingung ya, nanti nilainya ditempatkan di mana. Misalkan A22 dia nilainya 5. Maka 5 ini akan kalian masukkan ke dalam alamat A22. Nah, di sini A22 itu ya berarti kan baris kedua kolom kedua ada di sini. Oke ya. Baris kedua kolom kedua. Ada beberapa matriks, kalau kita bicara matriks, jadi ada matriks yang umum, ada matriks khusus. Maksudnya kalau umum itu ya kita nggak ada istilahnya, tapi kalau misalkan ada istilah-istilah tertentu dalam matriks, nah sebenarnya itu sudah paten. Contohnya di sini ada matriks diagonal. Maka istilah matriks diagonal itu kalau misalkan nilai alamatnya atau nilai-nilai skalarnya ya, oke, dia nilainya hanya ada di diagonalnya aja. Diagonal itu kan miring. Maka selain posisi di luar diagonal itu bernilai 0. Maka kenapa di situ 0 semua? Itu disebut sebagai matriks diagonal. Oke, di sini juga ada ya.
Adapun yang lainnya, kalau matriks diagonal maka bernilai 0. So, secara definisi di sini, kalau misalkan alamat AIJ sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Ya. Adapun nilai nilai ketika I sama dengan J, dia memiliki nilai. Kalau misalkan I tidak sama dengan J, maka dia tidak memiliki nilai. IJ ini maksudnya tadi ya, MN sama aja. M sama dengan N. Oke, maka dia ada nilai. Kalau M tidak sama dengan N, maka dia bernilai 0. Itu istilah untuk matriks diagonal. Adapun matriks identitas itu kalau diagonalnya itu bernilai 1. Nah, ini kan 1 semua. Ini disebut sebagai matriks identitas. Yang ini matriks identitas 3 kali 3. Okay. Dan yang ini matriks identitas 4 kali 4. Biasanya nanti disimbolkan sebagai I sama dengan. Kalau 5 kali 5, identitas 5 kali 5 berarti kalian buat diagonal satunya itu sebanyak 5. Dan matriksnya 5 kali 5. Jadi barisnya 5, kolomnya 5. Lalu ada matriks segitiga. Matriks segitiga adalah matriks yang mana nilai-nilainya membentuk segitiga, baik segitiga atas maupun segitiga bawah. Segitiga siku-siku atas maupun segitiga siku-siku bawah. Di sini ada matriks segitiga. Ya. Kalau diperhatikan, maka sisi lainnya selain segitiga tersebut bernilai 0. Itu disebut sebagai matriks segitiga. Lalu ada matriks zero one, itu kalau misalkan matriksnya terdiri dari hanya angka 0 dan 1. Dan dia posisinya bebas mau dimanapun. Kalau misalkan di matriks ini hanya ada satu nilai 1, ya berarti ya boleh. Itu disebut sebagai matriks zero one atau 01. Matriks identitas pun juga sama, kita sebut sebagai matriks zero one atau 01. Tapi dia juga masuk ke dalam matriks identitas. Nah, ini istilah matriks. Lalu ingat kembali ada operasi matriks, perbedaan, ya, ada penjumlahan dan perkalian yang umum. Jadi kalau penjumlahan diapakan, perkalian diapakan, bisa kita perhatikan. Oke, sebentar. Kalian lihat dulu aja. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Penjumlahan matriks. Kalau misalkan penjumlahan, tentu nanti harus ada 2 matriks ya, minimal. Bagaimana kalau penjumlahan matriks? Kalau penjumlahan matriks, maka harus masing-masing alamat dijumlahkan. Nggak boleh alamat beda alamat itu dijumlahkan, nggak bisa. Misalkan di sini. Kalau misalkan ada matriks 3 kali 3 dijumlahkan, ya, ini kan matriks 3 kali 3 ya, jumlahkan dengan matriks 3 kali 3. Maka penjumlahannya harus masing-masing alamat. Misalkan alamat yang di tengah, ini kan baris kedua, kolom kedua. Maka penjumlahannya pun dengan baris kedua, kolom kedua. Nggak boleh dengan yang lainnya. Maka di sini 5 ditambah dengan min 3 atau 5 dikurangi 3 hasil 2. Oke, saya ambil sampel lain. Kalau misalkan penjumlahnya adalah untuk alamat atau nilai skalar 3 kali 3. Maka daerah alamat 3 kali 3 ini dijumlahkan dengan alamat 3 kali 3. Kebetulan ini nilainya 1. Maka hasilnya 8 tambah 1, 9. Oke.
Kalau perkalian matriks, maka untuk perkalian matriks ini kalau misalkan kita mau lihat persamaannya ada sigma K sama dengan 1 sampai M untuk perkalian AIK dikali BKJ. Nah, ini penerapannya gimana gitu kan? Kalau misalkan kita perhatikan di sini. Ini ada matriks 2 kali 2. Yang ini ada matriks barisnya 2, kolomnya 3. Khusus untuk perkalian, maka ordonya itu harus ordo sebelum dan ordo setelah sama. Jadi ordo itu apa? Ordo itu ini 2 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya. Oke. Ordo matriks pertama ordonya belakang itu harus sama dengan matriks kedua ordo yang depan. Oke. Jadi perkalian ini bisa kalau misalkan susunannya seperti ini. Tapi kalau misalkan susunannya justru dibalik. Jadi 2 0 min 4 3 min 2 6 akan dikalikan dengan 1 3 2 min 1. Oke, yang ini kan baris kolomnya 2 kali 3. Yang ini baris kolomnya 2 kali 2. Nah, ini tidak bisa dikalikan. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan, matriks pertama ordo belakangnya 3, matriks kedua ordo depannya itu 2. Nah, ini harus sama. Ya. Maka otomatis ini tidak bisa kita selesaikan. Jadi, sebelum kita mengalihkan matriks, dilihat dulu ordonya itu seperti apa. Oke. Nah, bagaimana cara perkalian ya? Kita perhatikan di sini. Oke. Ini kan matriks pertama 2 kali 2. Matriks kedua tadi 2 kali 3. Maka prediksi kita nanti hasil matriksnya adalah 2 kali 3. Bagaimana kita bisa tahu? Ya ini dari ordonya. Ini 2 dengan 2 kan bisa hilang, jadi 2 kali 3. Jadi misalkan ada matriks 4 kali 5 akan kita kalikan dengan 5 kali 1. Misalkan ada matriks susunannya seperti ini. Maka nanti prediksi kita bentuk matriksnya adalah 4 kali 1. Itu kenapa alasannya untuk ordonya itu harus sama. Ordo pada matriks pertama yang belakang, ordo belakang pada matriks pertama harus sama dengan ordo depan pada matriks kedua. Oke. Maka untuk baris pertama kolom pertama hasil itu didapat dari, nah ini mulai analisa matriksnya ya. Baris pertama dikalikan dengan baris pertama kolom pertama dikalikan dengan baris pertama kolom kedua pada matriks kedua yang ditambahkan dengan baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris kedua kolom pertama. Oke. 1 kali 2 adalah 2, 2 tambah 3 kali 3, 9 jadi 11. Oke. Kemudian ini sudah habis ya. Berarti lanjut kita mau mengisi apa dulu nih? Baris kedua boleh, kolom kedua boleh. Kolom kedua baris pertama. Kita mau ngisi kolom kedua baris pertama. Berarti ini kenapa dapat min 6? Karena perhatikan di sini pengalinya. Oke. Karena letaknya ya yang min 6 itu ada di baris pertama kolom kedua, maka pengalinya harus dengan baris pertama kolom kedua. Semuanya dikalikan ya. Berarti 1 kali 0 tambah 3 kali min 2. Hasilnya adalah min 6. Kita mau mengisi baris kedua kolom kedua. Mana baris kedua kolom kedua? Yang hasilnya 2. 2 ini terletak di baris kedua kolom kedua. Maka nanti baris kedua pada matriks pertama akan kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks kedua. Jadi baris kedua kolom matriks pertama akan kita kalikan dengan kolom kedua matriks kedua. Tentu pengalinya harus satu-satu, 2 kali 0 dulu, baru tambah min 1 kali min 2. Ya. Jadi kalau misalkan boleh kita simpulkan untuk perkalian matriks, jadi nilai hasilnya itu disesuaikan dengan alamatnya. Contoh sampelnya kalau misalkan alamat hasilnya adalah baris ketiga kolom ketiga, maka nanti matriks pertama yang kita ambil adalah baris ketiga akan dikalikan dengan matriks kedua untuk kolom ketiga.
Ya kan ya, karena kan tadi hasilnya pada alamat 3 kali 3 dan seterusnya ya. Nah, ini mungkin yang lupa bisa review kembali atau bisa lihat banyak tutorialnya ya di YouTube. Kemudian ini perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu dikalikan dengan sebuah nilai. Maka nanti semuanya harus dikalikan dengan nilai tersebut. Misalkan di sini ada matriks A M kali N. Ya, ada matriks A dengan ordonya di sini M kali N. Akan kita kalikan dengan skalar K. Maka setiap nilai skalarnya harus dikalikan dengan K. Contohnya di sini ya, semua dikalikan dengan K. Oke. Nah, di sini ini harusnya ada A dulu nih. Ada sebuah matriks A dengan nilai 2, 3, min 2, 1, 7, 0, 0, 5, dan 4. Kalau dikalikan dengan 3 di bawah itu ya, maka semua nilai skalarnya dikalikan dengan 3, ya kan? 3 dikali 2, 3 dikali 3, lalu pada matriks, pada baris keempat, baris ketiga, kolom ketiga, yang nilai 4 pun juga sama dikali dengan 3. Nilai pada alamat tersebut. Oke. Itu untuk matriks. Kemudian ada relasi. Apa itu relasi? Kita lihat. Relasi biner ya, atau R. Berarti kalau relasi itu maksudnya relasi biner berarti relasi yang terdiri dari 2 himpunan. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, himpunan. Jadi relasi itu ibarat kata jembatan yang menghubungkan 2 kota, yang menghubungkan 2 wilayah, yang menghubungkan 2 tempat atau 2 perkumpulan. Misalkan ada himpunan mahasiswa gitu ya, akan kita hubungkan dengan himpunan mata kuliahnya. Oke. Nah, penghubungnya yang disebut sebagai relasi. Di sini ada R, relasi ya. Nah, nanti notasinya seperti ini. R adalah relasi perkalian dari A kali B. Nah, jadi untuk relasi itu himpunan bagian atau subset ya, waktu itu kita bahas. Relasi adalah himpunan bagian dari perkalian A dengan B. Atau boleh juga notasinya A kecil RB. Jadi nanti RB itu adalah relasinya. Adapun relasinya nanti disesuaikan dengan ketentuan yang ada di soalnya ya. Karena syarat relasi menentukan hasilnya seperti apa. Oke, di sini artinya A dihubungkan dengan B oleh relasi R. Kalau misalkan notasinya dicoret berarti dia tidak dihubungkan oleh B. Ya, misalkan ada kelompok mahasiswa dan mata kuliah mau kita hubungkan pengambilan, jadi R-nya ini syaratnya adalah pengambilan matkul untuk semester ganjil. Maka nanti matkul untuk semester genap itu tidak dihubungkan dengan relasi ini, jadi nggak diambil. Ya. Adapun himpunan A kita sebut sebagai domain, lalu himpunan B, oke, lalu himpunan B kita sebut sebagai rank atau hasil, atau terkadang juga bisa disebut sebagai kodomain. Domain, kodomain bisa, domain hasil bisa, asal rank juga bisa, atau simpelnya asal hasil juga boleh. Di sini ada sebuah himpunan A. Himpunan A terdiri dari 3 nama mahasiswa, Amir, Budi, dan Cecep. Lalu ada himpunan B yang terdiri dari nama-nama atau kode mata kuliah. Ya. Kalau misalkan kita kalikan, maka hasilnya seperti ini kan ya. Ingat ya, apa namanya perkalian matriks tadi. Ini ada Amir. Oke. Lalu ada bukan matriks sih, simple aja nih. Jadi ini kalau kita kalikan ya A dengan B kan himpunan A. Ada Amir, Budi, dan Cecep akan kita kalikan dengan himpunan B yang tadi dari kode-kode mata kuliah. Oke. Maka nanti menghasilkan 12 buah. Itu di sini ada Amir IF 221, kemudian Amir IF 251, ya kan ya. Kemudian ada Amir IF 342, Amir IF 323. Ini kebetulan kode mata kuliah itu ada 4 ya. Ada 4. Waktu itu ada 4 anggota.
maka dikalikan semua. Oke. Nah, di sini ada relasinya. Apa relasinya? Jadi, apa syarat yang mau kita bentuk? Ini ada R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Ternyata setelah kita lihat syarat ganjil itu hanya ada beberapa dan tidak semua mata kuliah itu bisa kita ambil. Anggaplah di sini yang genap itu ini ya, if 342. Oke. Ya, anggaplah ini IF 34 IF342 ini adalah mata kuliah pada semester genap. Maka IF342 yang dipasangkan dengan anggota tidak kita ambil. Contohnya di sini ada Amir IF342 kita ambil. Kemudian Budi F342, Cecep F342. Berantakan banget, Put. Alam. 1, 2, 3. Selamat makan, kakak. Nyari korban lagi. Oke. Jadi di sini kita perhatikan bahwa mahasiswa yang mengambil mata kuliah semester ganjil itu Amir mengambil F251 dan juga 323. Budi mengambil nilai 221 atau kode 221 dan mengambil kode 251. Lalu Cecep juga mengambil mata kuliah hanya 323. Maka kesimpulannya dapat kita hasilkan bahwa pada himpunan relasi ini, kalau kita lihat kan himpunan bagian dari himpunan A kali B, ya kan ya. Jadi boleh kita sebut bahwa Amir F251 anggota dari relasi. Adapun Amir yang mengambil 342 bukan anggota relasi. Oke, karena di situ dicoret. Atau bisa juga Amir R coret if 342. Karena Amir kebetulan tidak mengambil mata kuliah 342. Nah, nanti di dalam relasi ini akan membentuk sebuah himpunan baru ya, yang merupakan himpunan bagian dari dua himpunan sebelumnya. Atau bisa lebih. Ya, jadi relasi itu nanti akan menghasilkan himpunan baru. Bagaimana cara kita merepresentasikan atau bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah relasi? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan tabel ya. Di sini ada tabel A dan B. Amir ngambil 251, 323, Budi ini, Cecep ini. Nanti di sini akan ada syarat R-nya itu apa. Lalu di sini juga tabel PQ, P-nya 2 dengan 2, 2 dengan 4, 4 dengan 4, 2 dengan 8, 3, 4 dengan 8, 3 dengan 9, 3 dengan 15. Nah, ini juga ada R-nya itu apa syaratnya. Nanti bisa kita bentuk dalam sebuah tabel. Lalu pendefinisian relasi atau himpunan hasil relasi bisa juga kita gunakan tanda panah, diagram panah. Contohnya ini ada himpunan A dan himpunan B. Oke. Himpunan A tadi masih Amir, Budi, Cecep. Himpunan B-nya 4 kode mata kuliah. Amir mengambil mata kuliah tadi kan 2 ya. 251 dan 323. Dan seterusnya. Oke. Kemudian bisa juga dengan menggunakan relasi matriks. Misalkan R adalah relasi dari A, oke, dan B. Jadi A punya anggota A1, A2, dan seterusnya. B punya anggota B1, dan seterusnya. Dapat kita sajikan dengan matriks. Oke, matriks awalnya adalah matriks kalian. Lalu matriks relasinya nanti M kecil IJ ya. Kemudian nanti akan kita definisikan dengan 1, 0. 1 itu yang berarti relasinya terpenuhi, 0 itu bukan anggota relasi. Jadi kalau misalkan kita susun yang tadi, nggak tahu ada nggak susunannya ya. Oke, ini contohnya di sini deh. Anggota pertama 234, himpunan pertama 234, anggotanya himpunan Q, kedua 24, 8, 9, 15. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi yang diagram panah itu yang tengah. 2 direlasikan dengan 2 di Q, direlasikan dengan 4, direlasikan dengan 8.
3 dengan 9, 3 dengan 15, 4 dengan 4, 4 dengan 8. Oke. Namun kalau misalkan kita kalikan semua berarti nanti ya 2 akan dihubungkan dengan 2, 4, 8, 9, dan 15. Kan? 3 juga sama. 32, 34, 38, 39, 15, 42, 44, 48, 49, 45, 4,15. Oke, di sini berarti awalnya kan kalau misalkan mau kita tuliskan 2,2, kemudian 2,4, 2,8, 2,9, 2,15. Saya ambil sampel yang angka 2 aja. Oke. Nah, ketika dihubungkan dengan syarat relasi, dia anggotanya relasi menjadi 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, dan 3,15. Nah, di sini untuk angka 2-nya dia dihubungkan dengan 2 atau direlasikan dengan 2, dengan 4, dan dengan 8. Maka nanti yang ada di sini matriksnya kita berikan nilai 1 kalau dia terpenuhi atau kalau dia merupakan anggota relasi. Oke, di situ ada 2,2, 2,4, dan 2,8. Maka ketiga nilai tersebut atau ketiga nilai skalar alamat tersebut bernilai 1. Ya kan? Mana aja di situ? Berarti kan 2,2 jadi 1 di sini ya. 2,4 dan 2,8 jadi 1. 2,9 nggak terpenuhi atau dia bukan merupakan anggota relasi, maka kalau bukan merupakan anggota relasi jadi 0. Oke. Dan seterusnya tentu ada alasan kenapa di situ baris kedua 0,0,1,1, baris ketiga 0,1,1,0. Disesuaikan dengan anggota pada himpunan relasi tersebut. Lalu representasi relasi bisa juga dengan menggunakan graf, walaupun nanti akan kita bahas lebih lanjut di bab 8 ya, atau bab masih jauh di bab graf. Maksudnya di sini bisa juga bahwa relasi dihubungkan dengan graf. Contohnya kita lihat di sini ya, C akan direlasikan dengan A. Ya kan? Kemudian panah lagi C ke D. Tapi C dengan B tidak bisa direlasikan. C ke B nggak bisa, tapi B ke C bisa. Maka di situ C hanya ada pasangannya dengan A dan juga dengan D. Kalau kita lihat di bawahnya, C dengan A dan C dengan D. Adapun C dengan B nggak bisa. Yang ada adalah B dengan C. Maka di situ ada anggota relasi B, C. Oke. Lalu nanti ada kalang atau gelang, itu anggotanya direlasikan dengan anggota yang sama atau nilai yang sama. Contohnya di situ 2 dengan 2 dan 3 dengan 3. Maka akan ada anggota 2,2 dan 3,3. Oke, itu maksud dari graf ya. Lalu ada inverse. Inverse itu kalau misalkan definisinya adalah ada sebuah himpunan A ke himpunan B, dia dihubungkan oleh sebuah relasi. Nah, kalau inverse itu berarti kebalikannya, dari himpunan B ke himpunan A, relasi dari himpunan B ke himpunan A. Definisinya nanti notasinya ada pangkat minus 1 ya. Berarti relasi inverse yaitu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Yang mana nanti A, B-nya adalah anggota relasi. Contohnya tadi sama ya, ada 2 himpunan. Kalau misalkan kita dapat tadi relasi P ke Q-nya kan ini. 2,2 dan seterusnya. Maka R inverse-nya tinggal kita balik ya. Ini jadi depan nanti 2,4 jadi 4,2 ya. Lalu yang sini 3,15 jadi 15,3. Yang menandakan bahwa relasi nanti anggotanya itu adalah B, A. Jadi relasi inverse dari himpunan B ke himpunan A. Nah, kalau misalkan M ini adalah matriks relasi dari P ke Q yang di atas gitu ya. Ternyata untuk relasi gitu, untuk relasi inverse itu diperoleh dengan melakukan transpose. Ya. Jadi daripada kita cari lagi di sini ya nilai-nilainya berapa,
Untuk matriksnya mending kita transpose aja. Jadi transpose itu ya, ini baris, baris, baris gitu ya. Maka nanti barisnya akan kita ubah menjadi kolom. Jadi baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Ini kalau misalkan kita simbolkan atau kita gambarkan dengan warna gitu, maka susunannya sekarang menjadi seperti ini, kan ya? Kalian lihat di situ ya untuk garisnya. Jadi baris akan kita bentuk menjadi sebuah kolom. Contohnya di sini 1110, maka kolomnya jadi di bawah ya, ke bawah. Oke, kemudian 0001 jadi 00011, lalu 0110 jadi 01100. Itu yang disebut sebagai transpose. Jadi transpose itu ternyata relasi matriks dari relasi awal. Bagaimana cara kita mengkombinasikan relasi atau bagaimana cara kita menggabungkan nantinya relasi? Ya, ternyata relasi itu bisa kita kombinasikan. Ya, Pak. Misalkan R1 dan R2. Jadi kita lihat dulu R1 anggotanya apa, R2 anggotanya apa. Oke. Ada himpunan A dan himpunan B yang mana relasinya adalah seperti ini. R1-nya. Jadi ini kita nggak tahu syaratnya. Pokoknya ini sudah ada hasil relasinya. Ya. Kemudian relasi kedua itu anggotanya adalah seperti ini. Ada 4 anggota. Nah, kombinasi itu bisa kita gunakan notasi-notasi yang pernah kita bahas di himpunan. Ada dan, lalu juga ada atau, ada kurang, dan juga ada ini or, apa namanya, XOR ya, atau exclude or ya, exclude or. Nah, kita lihat ya, ingat kembali kalau dan itu adalah atau, kalau dan itu adalah yang ada di kedua himpunan. Nah, ini kan relasi pertama, himpun anggotanya A, B, B, dan C, C. Himpunan kedua, relasi anggotanya, jadi himpunan relasi yang kedua itu adalah A, B, C, dan A, D. Kalau dan, gabungan gitu maksudnya. Dan itu yang ada di keduanya. Yang ada di keduanya. Nah, yang ada di keduanya itu ternyata hanya anggota A, A. Adapun atau gabungan ya. Kalau atau itu gabungan R1 atau R2, maka semuanya digabungkan. Namun yang ketulis 2 kali ditulis aja apa? Kalau misalkan ada anggota yang dipakai 2 kali ditulisnya 1 kali. Contohnya di sini A, kan ada di relasi 1, ada di relasi 2. Maka cukup dituliskan sekali. Sisanya semua kalau misalkan nggak terulang, tulis aja semuanya. Ya. Kalau pengurangan atau negasi ya waktu kemarin kita bahas, berarti yang ada di himpunan kedua tapi nggak ada di himpunan pertama. Ya nggak? Atau kebalik. Yang nggak ada di himpunan kedua tapi ada di himpunan pertama. Oke. Nah, di sini R1 dikurangi R2. R1 dikurangi R2. Oke, maka anggotanya adalah B, B dan C, C. Alhamdulillah. Sisa apa bener? Lebih, alhamdulillah. Oke. Lalu R2 kurang 1 adalah A, B, A, C, dan A, D. A, B, A, C, dan A, D. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, hasil dari pengurangan. Kalau R1 kurangi R2 berarti yang diambil adalah anggota dari R1 yang tidak ada di R2. R2. Anggota apa? Anggota R1 yang tidak ada di himpunan relasi kedua itu kan dan ini B, B dan C, C. Lalu kalau kita bahas R2 kurang R1 berarti sama. Di mana anggota yang nggak ada
di R1. Jadi R2 kurangi 1 adalah anggota yang tidak ada di R1 tapi ada di R2. Itu hasilnya. Ya. Yang kita ambil berarti anggota di R2 yang nggak ada di R1. Bebas bagaimanapun kalimatnya ya. Karena sebenarnya ada notasi yang akan kita bahas. Jadi saya ulang, kalau negasi berarti, atau kalau pengulangan, misalkan R2 kurangi R1 berarti R2 yang tidak ada di R1, maka kita tuliskan. Kalau R1 kurangi R2 berarti anggota di R1 yang tidak ada di R2. Nah, sini R2 kurangi 1, anggota yang tidak ada di R1 ya A, B, A, C, dan A, D. Oke. Kemudian R1 XOR R2 adalah B, C, A, B, A, C, dan A, D. Nah, kalau XOR ini ya, justru yang dipakai keduanya nggak kita tuliskan. Gabungan tapi yang ada di keduanya nggak kita tuliskan. Berbeda dengan gabungan atau. Kalau ini dituliskan semua termasuk yang dipakai keduanya atau yang ada di keduanya, kalau XOR ini yang nggak ada di keduanya itu dituliskan semuanya. Adapun yang ada maka tidak dituliskan. Nah, ternyata bisa kita juga representasikan dengan matriks. Ya, justru lebih mudah dengan matriks. Kalau di matriks nanti kalau atau ya gabungan gitu, itu jadi segitiga terbalik tanpa alas. Kalau dan segitiga tanpa alas. Kalau kita lihat dan itu tadi ya, yang ada di keduanya. Nah, di sini yang ada di keduanya kan alamat ini ya, baris kedua kolom ketiga. Maka yang dan juga di sini baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom pertama. Maka di situ bernilai 1 hasilnya. Adapun kalau gabungan, ya gabungan tuh yang atau ini, maka semua nilai dituliskan. Di sini ada 1. Ya. Adapun yang nggak ada nilai sama sekali, baris ke 1 kolom ketiga. Dan juga baris ketiga kolom ketiga. Maka nilai 0. Oke. Kemudian bagaimana cara kita mengkomposisikan relasi? Misalkan ada R yang merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke C. Jadi, ini dihubungkan dengan R, lalu ada himpunan C yang dihubungkan dengan relasi S. Maka komposisi RS itu dinotasikan sebagai SOR. SOR. SOR ini adalah relasi dari A ke himpunan C. Contohnya di sini ada himpunan relasi dengan nilai seperti ini ya. Himpunan awalnya himpunan A-nya 1,23, himpunan B-nya 2,2468. Lalu S di sini adalah relasi dari himpunan kedua ke himpunan ketiga. Himpunan ketiga isinya STU. Maka komposisi RS-nya itu adalah ini. Yang nanti akan bisa kita lanjutkan rutenya sampai himpunan ketiga. Jadi kalau misalkan semua himpunannya itu nyambung, nah, itu kita sebut sebagai atau hasil dari relasi. Nah, ini contohnya ya. Ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Cari jalan yang bisa menghubungkan ketiganya. Itu nanti hasil dari SOR. Berapa di sini? Ada 1, ya. 1, 2 U, kemudian 1, 6T, 2, 4S, dan juga 24T, 34 bisa ke S, atau 34 bisa ke T, 36 ke T, 38 ke U. Maka itu hasil dari komposisinya. Ya. Dan nanti yang dituliskan adalah yang awal ke yang akhir, himpunan awal, himpunan akhir. Contohnya tadi kan ada 38U, 36T, maka nanti akan ada 3U dan 3T. 34S maka nanti akan S, 3T, 3U. Simple ya, itu komposisi. Jadi komposisi yang menghubungkan ketiga relasi dan yang dituliskan adalah anggota relasi awal menuju anggota relasi ketiga.
Anggota pada himpunan relasi, anggota pada himpunan ketiga. Ada beberapa sifat-sifat relasi. Yang pertama adalah refleksif. Oke, refleksif. Relasi disebut refleksif kalau misalkan A, A-nya itu anggota dari R. A, berarti sama ya. Untuk setiap A yang merupakan anggota himpunan dari A. Dan relasi pada R tidak refleksif kalau misalkan ada A yang merupakan anggota himpunan A sedemikian sehingga tapi bukan A, A yang bukan anggota relasi, anggota himpunan relasi. Contohnya ada himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Oke, taruhlah di sini ada relasi R yang bernilai 1,1, 1,3, 2,1 dan seterusnya. Oke. Nah, himpunan relasi ini bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk A, A. Contohnya di sini 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Jadi nilai ini semua ada di himpunan relasi tersebut. Kemudian contoh kedua, ada sebuah nilai relasi yang bernilai ya anggotanya. Jadi ada anggota relasi yang bernilai 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, dan 4,4. Tidak bersifat refleksif karena 3,3 bukan anggota dari relasi. Jadi kesimpulannya untuk refleksif, kalau semua anggota, kalau semua anggotanya yang direlasikan dengan anggota yang sama itu ada di himpunan relasi. Kalau ternyata ada satu aja yang tidak masuk ke dalam himpunan relasi, maka relasi tersebut tidak bersifat refleksif. Misalkan ketiga anggota dari himpunan A, Andi gitu ya, Susi dan Tony. Misalkan ada R dengan anggota Andi, Susi gitu ya, dan Tony, Susi. Oke, ini R1. Nah, ternyata R1 ini ada yang harusnya R1 ini tidak bersifat refleksif. Karena kalau kita lihat di anggota himpunan A kan ada Tony, sedangkan di relasi tidak ada Tony ke Tony. Oke, Andi ke Andi ada, Susi ke Susi ada, tapi Tony ke Tony nggak ada. Maka R1 tidak bersifat refleksif. Itu yang dimaksud dengan refleksif. Jika semua A, A-nya adalah anggota relasi. Relasi yang bersifat refleksif ternyata dia nanti akan membentuk diagonalnya itu semua bernilai 1. Ya, diagonalnya bernilai 1 karena diagonal itu kan berarti I dengan J-nya sama ya, atau anggotanya sama. Adapun nanti kalau misalkan kita representasikan relasi dengan graf, maka nanti akan terjadi kalang atau gelang. Jadi yang tadi itu yang pojok, misalkan ini anggota 3, maka akan ada gelang ketiga itu sendiri. Oke. Misalkan di sini gitu ya. Jadi kayaknya simpel dengan graf sebenarnya. Ini 1, ini. Oke. Gini. Nah, awalnya ini tidak bersifat refleksif nih. Tapi kalau misalkan ditambah dengan 1 ke 1 baru ini nanti bersifat refleksif. Jadi harus semuanya ya ada. Lalu menghantar. Apa itu menghantar? Jadi sifat menghantar itu relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B-nya anggota dari relasi dan B, C-nya juga anggota relasi, maka A, C-nya anggota relasi. Oke, ini kan tadi ada hubungannya dengan komposisi tadi ya. Oke, jadi A, B, C, maka harus ada A ke C yang menjadi anggota relasi. Kalau ternyata ada satu yang A ke C-nya bukan anggota relasi, maka tidak bersifat transitif atau menghantar.
Matriksnya relasinya tidak memiliki ciri khusus. Oke, misalkan di sini ada himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4. Lalu relasi R-nya ada di bawah ini. Apa anggota relasi R? 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Oke. Ya. Oke, di sini saya lihat juga nya dari A1, A2, dan A3 sama ya. Jadi A2 A B, A3 itu C. 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita lihat, kita mau buktikan apakah yang A ini relasinya transitif atau tidak. Kita tuliskan dulu. Ya. Oke, pasangan berbentuk A, B ada 3,2, 4,2, 4,3, 4,3. Yang B ke C-nya ada 2,1, 2,1, 3,1, dan 3,2. Oke. Yang 1,2 plus itu kok nggak perlu kita tulis. 1,2 ke 2,1 misalnya. Yang pertama 1,2 nggak ada di anggota ini ya. Di anggota relasi 1,2 nggak ada, berarti nggak perlu kita tulis. Atau misalkan 2,1. Ada nggak yang awalnya 1? Nggak ada ya, jadi nggak perlu kita tulis. Oke. Nah, di sini yang kita tulis, yang kira-kira nanti bisa kita hubungkan. Oke. 3,2, 2,1, hasilnya 3,1. Ingat bahwa kalau A, B dia anggota R, B, C anggota R, harusnya A ke C pun juga anggota R. Kita lihat. 3,2 ada di relasinya, 2,1 ada ya. Itu gitu ya. Hasilnya kan 3,1 nih komposisinya. Kita lihat 3,1 ada nggak? Oh, ternyata 3,1 ada. Selesai. Terus yang paling akhir sekarang. Jadi ada anggota relasi itu 4,3, kemudian 3,2. Oke. Kemudian 4,2 ternyata ada di anggota. Maka relasi ini bersifat transitif atau menghantar. Oke, jadi semua dibuktikan ya. Kemudian di yang B di sini ada relasi dengan anggota 1,1, 2,3, 2,4 dan 4,2. Nah, ini tidak menghantar karena ada 2,4 dan 4,2 yang kalau kita lihat tidak ada 2,2 ya. Ini kita susun dulu. Kalian mau nyusun nggak, terserah. Mana yang bisa kita susun? 1,1 nggak ada hubungannya dengan yang lain, maka nggak perlu kita susun. Kita langsung ke 2,3 aja. 2,3 nanti akan kita hubungkan dengan 3, karena nggak ada angka 3 yang di depan, berarti 2,3 nggak perlu kita cek ya. Oke, sekarang kita lanjut ke 2,4. 2,4, oh ada dengan 4,2. Ya kan? 2,4 hanya dihubungkan dengan 4,2, nggak ada yang lain ya. Kemudian kita lanjut ke sekarang 4,2 yang di awal. 4,2A di sini 4,2 bisa kita hubungkan dengan 2,3. 4,2 juga bisa kita hubungkan dengan 2,4 ya. Ini kan hasilnya yang pertama jadi yang depan yang belakang kita ambil 2,2, ini 4,3, yang ini 4,4. Kita lihat dari yang pertama saja sudah tidak terpenuhi. Karena di sini ada 2,2 yang harus ada di himpunan relasi. Oh, ternyata nggak ada. Jadi 2,2 ini nggak ada di relasi. 4,3 juga nggak ada. 4,4 ternyata nggak ada, apalagi ya. Maka otomatis yang B bukan menghantar. Lalu kita lihat yang C, relasi R. Jadi ada sebuah himpunan relasi nilainya 1,1,
2,2, 3,3 jelas menghantar ya. Kan nanti 1,1 kita hubungkan dengan 1,1 yang lain. Oke. Dan yang ketiga ada setangkup. Salam. Dari siapa? Coba tanya di dalam. Lalu ada setangkup dan juga tolak setangkup. Jadi ada relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B yang merupakan anggota relasi, maka B, A pun juga harus anggota relasi untuk A, B-nya anggota himpunan A. Dikatakan tidak setangkup kalau misalkan apa di sini? A, B-nya anggota relasi tapi B, A-nya bukan anggota relasi. Nanti kayaknya ada contohnya deh. Oke, kemudian relasi R dikatakan tolak setangkup kalau misalkan apa di sini? A, B-nya anggota R, B, nya anggota R. Hanya jika A sama dengan B untuk A, B anggota himpunan A. Kalau tidak terpenuhi ini maka bukan tolak setangkup. Kita lihat ya. Ada himpunan 1, 2, 3, 4. Dan relasinya hasilnya seperti ini. Apakah relasi ini dikatakan setangkup? Kita lihat. Ya, tadi syarat setangkup apa? A, B-nya anggota R, B, A-nya juga anggota R untuk A, B, di mana A, B ini merupakan himpunan A. Kita lihat. Yang pertama ya, 1,1 nggak perlu kita balik karena udah sama. Nah, 1,2. 1,2 kan A, B. Ya. Ketika kita balik, ternyata ada di R-nya. Oke, ini nggak perlu kita bahas yang 2,2. Terus 2,4, ketika kita balik ada nggak di anggota relasi? Ada nggak di himpunan relasi? Ternyata ada 4,2. Maka ini semua kita sebut setangkup. Sedangkan yang ini, kita lihat, nah ini 1,1 nggak perlu kita balik, karena hasilnya sama. Yang 2,3, dibalikan 3,2. Ternyata kita cari satu persatu tidak ada anggota 3,2 di relasi R. Maka ini tidak setangkup. Simple. Dan seterusnya banyak. Oke. Nah, relasi yang bersifat setangkup mengenai matriks yang elemen di bawah diagonal utama merupakan pencerminan dari elemen di atas diagonal utama. Pencerminan ya. Jadi kalau misalkan kita fokus ke yang bawah, maka yang atas pun hasil pencerminan dari yang bawah atau kebalikannya. Nah, kalau misalkan kita representasikan dengan graf, maka kalau misalkan ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Jadi nanti ada balikannya gitu. Ya. Adapun tolak setangkup mempunyai sifat yaitu jika MIJ sama dengan 1, ya, MIJ sama dengan 1. Dengan I tidak sama dengan J, maka MJI sama dengan 0. Oke. Jadi kalau misalkan yang tolak setangkup tadi ya, apa yang setangkup gitu, setangkup dulu. Jadi kalau misalkan ada graf seperti ini, A ke B, maka harus B ke A. B ke C, maka harus C ke B. C ke A harus kalau ada C ke A harus ada A ke C. Maka ini setangkup. Kalau kita mengujinya dengan menggunakan graf. Sedangkan graf berawal dari relasi yang bersifat setangkup dicirikan oleh jika dan jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Oke. Lalu ada istilah relasi setara kalau semuanya terpenuhi. Apa yang terpenuhi? Jadi misalkan sifat refleksif, setangkup, dan menghantar terpenuhi, maka relasinya disebut sebagai relasi setara. Ya, mungkin saja ada, memang kan perlu kita cek nanti dari refleksifnya, setangkup, dan juga menghantar. Kalau ada relasi Henry ya, Henry. Jadi N itu menandakan jumlah dari relasi itu terdiri dari berapa
himpunan. Kalau tadi kita berbicaranya dua himpunan, maka disebut sebagai relasi biner. Kalau lebih dari itu, maka relasi Henry. Henry ya. N-nya menandakan derajat. Jadi kalau misalkan ada relasi 4 array ya, 4 array gitu ya, maka nanti akan ada 4 himpunan. Nah, ini contohnya di sini. Ada 4 himpunan, name, nama, matkul, dan nilai. Maka relasi ini nanti kalau kita hubungkan ya mahasiswa ini, maka mahasiswa ini merupakan relasi 4 array ya. Ada name, nama, matkul, dan nilai. Maka hasil relasi mahasiswa nantinya itu terdiri dari 4 nih, harusnya 4 bukan 5 ya. Oke, anggaplah ini ada hasil dari relasinya. Ada name, nama, matkul, dan nilai. Nah, ini nanti disebut sebagai tabel yang terkadang bisa kita gunakan dalam database ya. Jadi kalau kita bacanya ke samping, maka ini saling berhubungan. Jadi ada sebuah NIM sekian, namanya Amir gitu ya. Dia ngambil matkul matematika diskrit, kebetulan nilainya adalah A. Jadi ini boleh kita sebut sebagai tabel relasi nilai matkul. Nanti kalian mungkin akan lebih belajar lebih lanjut di database ya, basis data. Oke. Untuk operasi-operasi pada tabel relasi, pertama ada seleksi. Ini sebenarnya kalau kita bicaranya adalah definisi agak sulit. Nanti lebih mudahnya kalian bisa gunakan query ya. Ada pertama seleksi, operatornya yaitu sigma nih, simbolnya sigma. Apa itu maksud seleksi? Seleksi itu memilih baris tertentu. Jadi dari tabel-tabel ini kita mau select. Jadi kalau nanti di query di database biasanya select. Mungkin ada yang pernah belajar juga. Select NIM berapa gitu ya. NIM sama dengan berapa. Ya, dan mengambil mata kuliah apa. Nanti akan muncul yang atau dimunculkan maka NIM baris dengan NIM sekian dan mata kuliah sekian. Contohnya di sini. Oke. Kita mau menseleksi yang mata kuliahnya adalah matematika diskrit. Kalau kita lihat di situ, ya, matematika diskrit hanya ada 2, si Amir dan Hamdan dengan nilainya A dan B. Ini menghasilkan baris seperti ini. Jadi seleksi itu menampilkan istilahnya. Kemudian ada proyeksi. Proyeksi ini kalau dari segi definisinya operatornya adalah Pi ya. Operasi proyeksi memilih kolom tertentu dari satu tabel jika ada beberapa baris yang sama. Maka hanya diambil satu kali. Contohnya nama mata kuliah dan nilai. Ini proyeksi nama mata kuliah dan ini ya. Kita mau mengambilnya hanya nama mata kuliah dan nilai. Maka yang muncul nanti nama mata kuliah dan nilai. Kalau kita nanti mengambilnya adalah NIM dan nama, maka yang muncul nanti adalah NIM dan nama. Nah, ini disesuaikan dengan query yang ada di database ya, apa yang mau kita gunakan. Lalu join. Oke, kita lihat join adalah menggabungkan. Di sini ada 2 tabel 3 dan 7, 37 dan 38. Oke. Apa di sini kodenya atau query-nya? Jadi join MHS1 ke MHS2. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Ada NIM, nama, JK, matkul, dan nilai. Yang tertulis 2 kali ditulis, yang ada di 2 tabel ditulisnya sekali. Contohnya apa di sini 2 tabel. NIM kan ada di 2 tabel tulisnya sekali. Nama ya tulis sekali. JK ditulis, matkul ditulis, nilai ditulis. Oke. Dan join ini nanti yang akan muncul di situ ternyata yang ada di kedua tabel. Kalau
ternyata tidak ada di salah satu tabel, maka tidak tertulis. Contohnya di sini Junaidi dan Fariska. Oke. Hanya di contoh SQL ini sebenarnya nggak tentu ya, karena setiap database mungkin akan berbeda. Namun ini kan untuk istilahnya native ya, native database. Ada yang langsung menggunakan istilahnya adalah framework ya. Framework itu dengan menggunakan sebuah template tertentu maka lebih mudah. Oke. Itu terakhir ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mungkin bahas sedikit fungsi. Oke, ada yang mau ditanyakan atau cukup? Matriks dan relasi. Gimana? Belum ada? Belum ada. Belum. Oke. Jadi itu tadi matriks dan relasi. Intinya untuk relasi sendiri itu nanti menggabungkan dua himpunan dan nanti kalian lihat di situ apa sih syarat penggabungan. Oke, ini juga kebetulan baterainya sudah sedikit jadi nanti nggak selesai kayaknya. Nggak apa-apa. Kemudian lanjut kita ada fungsi. Oke, fungsi itu intinya nanti memetakan himpunan dari A ke B. Jadi kalau boleh kita mengkurutkan, jadi relasi itu umum ya. Fungsi relasi itu penggabungan umum. Kalau fungsi itu sudah mengkerucut, dia memetakan dari A ke B satu per satu. Tepat satu elemen di sini. Tepat satu elemen dari A ke B. Jadi kalau misalkan kita lihat F.2AB itu maksudnya fungsi dari A ke B. Ya, artinya fungsi memetakan A ke B. Contohnya di sini ada anggota A dan anggota B. Memetakan satu per satu. Fungsi dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jadi maksudnya kalau kita bicara asal dan hasil gitu ya. Yang A itu himpunan asal, B himpunan hasil. Maka kalau fungsi satu ke satu, one to one gitu ya, maka si A-nya ini nggak boleh menghasilkan atau nggak boleh dihubungkan dengan dua anggota di himpunan lain. Kalau kita lihat pada himpunan A, anggotanya masing-masing memiliki pasangan masing-masing ya. Jadi jangan sampai kalau di sini misalkan ada penambahan A ke 2, ini otomatis bukan one to one. Oke. Maka fungsi one to one tidak terpenuhi di sini. Dan fungsinya tidak bersifat injektif. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada fungsi 1W, 2U, 3V. Maka ini 1 ke 1 ya. Adapun yang bawah di sini fungsi 1F, 1U, 2U dan 3V. Oke. Kalau fungsi 1 ke 1 berarti ini saya ralat ya. Memiliki bayangan himpunan A yang memiliki bayangan sama. Oke. 1, 2, 3 UVW. 1 ke U, 2 ke U. Oke. Saya ralat berarti kalau yang one to one atau 1 ke 1 hasilnya itu tidak boleh berasal dari dua anggota yang sama. Jadi saya ralat. Jadi ini nggak boleh tadi ya benar ya 1 ke 2 misalkan. Maka angka 2 ini dia dapat nilai atau dapat asal dari D dan A. Otomatis ini bukan 1 ke 1. Jadi saya ulang, kalau 1 ke 1 hasilnya itu tidak boleh bersumber dari dua asal. Simpelnya seperti itu. Kan contohnya yang bawah itu ya ada F1U, 2U, dan 3V. U-nya dapat dari asal 1 dan 2. Ya. Maka itu bukan 1 ke 1. Lalu fungsi pada atau onto atau surjektif ya di sini. Jika setiap elemen di himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Contohnya di sini ada himpunan A ke B, oke. Anggota adalah 1 A, B, C, D.
lalu himpunan B ada 1, 2, 3. Ya. Hasil 1 dia mendapatkan asal atau bersemu dari asal C dan A. Maka ini disebut fungsi pada. Ya. Kalau kita simpulkan berarti di sini ada kesimpulan lain. Yang pojok kiri atas itu fungsi 1 ke 1. Oke. A-nya ke 3, B-nya ke 1, C-nya ke 4. Yang sebelah kanan di situ fungsi pada bukan 1 ke 1. Ingat kalau 1 ke 1 tadi kan hasilnya tidak boleh bersumber dari 2 asal. Dan di sini angka 2-nya dapat dari A, dapat dari D. Oke, ini bukan fungsi 1 ke 1. Lalu yang pojok kiri bawah, ini bukan fungsi ke 1 maupun pada. Bukan fungsi 1 ke 1 maupun pada. Oke. 1 ke 1 tadi kan tidak boleh bersumber dari dua sumber yang berbeda. Di sini angka 2 dapat dari A, dapat dari D. Maka ini bukan fungsi 1 ke 1. Oke. Lalu yang pojok kanan bawah di situ ada bukan merupakan fungsi. Karena ini baru tadi apa yang saya katakan pertama. Jadi dua buah himpunan bisa dikatakan fungsi kalau misalkan asalnya hanya mengeluarkan satu relasi. Asalnya hanya memberikan satu hasil. Nah, di sini hanya memberikan 2 hasil. Otomatis ini bukan fungsi. Oke, dia menjadi fungsi kalau misalkan ya relasi dari A ke 2 itu dihilangkan. Dia bisa menjadi fungsi, bahkan fungsi 1 ke 1. Oke ya. Nah, kenapa yang sebelah kiri ini tidak dikatakan fungsi pada? Kita lihat tadi definisi dari fungsi pada. Jika ingat katanya, setiap elemen himpunan B, dia merupakan bayangan dari satu atau lebih. Otomatis, kalau ada satu anggota di himpunan B atau hasil yang tidak memiliki asal atau tidak memiliki sumber, maka dia bukan fungsi pada. Nah, di sini angka 4 tidak memiliki sumber dari mana? Tidak memiliki asal siapa, maka ini bukan fungsi pada. Ya. Jadi seperti itu maksudnya. Fungsi inverse simpel aja. Kalau inverse itu istilah inverse itu adalah kebalikan. Jadi kalau awalnya adalah dari F ke A itu fungsi F ke A, maka inverse-nya adalah kebalikan dari A ke B yaitu fungsi B ke A. Oke. Contohnya di sini ada relasi fungsi 1U, 2W, 3V dari himpunan A ke himpunan B. Maka inverse-nya tinggal kita balik ya. Kan hasilnya jadi U1, W2, dan V3. Namun di sini harus ada syarat. Ini perlu saya jelaskan juga syaratnya. Fungsi memiliki inverse atau fungsi bisa kita inversekan, syaratnya di sini mana? Berkoresponden 1 ke 1. Ingat ya tadi syarat 1 ke 1 tidak boleh hasil itu berasal dari 2 sumber. Oke, itu syaratnya 1 ke 1. Lalu komposisi sama, kalau komposisi fungsi dengan relasi sama ya. Di sini kebetulan ada FOG, berarti nanti relasi dari dari F ke G. Ya. Kita lihat. Himpunan A ke himpunan B dihubungkan oleh fungsi G. Himpunan B ke C dihubungkan oleh fungsi FGA. Oke. Adapun komposisinya adalah FOGA. Jadi kalau komposisi fungsi itu kita akan memasukkan nilai A ini ke fungsi G dulu. Baru fungsi G ini akan kita masukkan ke fungsi F. Jadi dari sebelah kanan atau dari belakang. Jadi nilai A dimasukkan ke persamaan G, nanti G menghasilkan sebuah nilai, maka nilai G akan dimasukkan ke persamaan F.
Oke, contohnya di sini ada fungsi G ya, 1U, 2U dan 3V yang memetakan A ke B. Dan ini fungsi F lain ya, ada ini fungsi F, ini tadi fungsi G. Jadi ada fungsi G, anggotanya adalah 1U, 2U dan 3V. Lalu F di situ anggotanya UY, VX dan WZ. Oke, di mana ini peta dari A ke B kan ya. 1 2 3 U V W. Lalu B ke C di sini dari U V W ke X Y. Oke, maka FOG-nya adalah dari G ke F berarti kan ya. Oke. Tadi sebagaimana komposisi atas yang menggabungkan ketiganya, tapi yang ditulis adalah yang awal dan akhir saja. Oke, misalkan di sini A ke U, 1 ke U, 2 ke ini apa aja sih? UVW ya, 2 ke V, 3 ke 2 ke U juga. 2 ke U dan 3 ke V. Lalu himpunan ke B-nya dihubungkan ke C, apa saja di situ kita lihat ada UY, kemudian VX, lalu ada WZ. Oke. Di sini 1 ke U, 1 ke Y, berarti nanti akan ada hasil 1Y, ya kan ya. Kemudian 2U ke Y, maka akan ada 2Y juga. Lalu ada 3 ke V, V ke X, maka akan ada 3X. Ya, di situ hasil akhirnya. Maka komposisi FOG yang kita tulis adalah yang awal dan yang akhir. Oke. Lalu di sini ada fungsi khusus. Jadi fungsi khusus itu ada istilah tertentu yang nanti bisa kita manfaatkan. Ada fungsi khusus floor dan ceiling. Floor itu nanti ibarat simpelnya itu dibulatkan ke atas, kalau ceiling dibulatkan ke bawah. Ya. Kebalik. Floor itu ke bawah, floor ke bawah, ceiling ke atas. Simbolnya gimana kalau floor? Floor di sini nanti kalian perhatikan untuk simbol notasinya ya. Dia ada garis bawahnya itu. Kalau ceiling ya, maka garisnya ada di atas. Nah, contohnya di sini fungsi floor 3,5. Floor dibulatkan ke bawah, maka hasilnya 3. Ceiling 4,8, maka hasilnya adalah 5. Ya. Jadi kita juga bisa lihat floor dan ceiling hanya dari notasinya. Lalu fungsi modulo itu adalah pembagian tapi yang ngambil sisanya. Contohnya di sini. 25 mod 7 itu hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena 25 dibagi 7 itu kan berapa? Yang mendekati 7 dikali 7 kali 2 14 kali 3 ya. Tambah 4. 7 kali 3 21 tambah 4. Ya kan? Nah, yang diambil itu adalah hasil sisanya 4. Karena hasilnya kan 25/7 itu hasilnya 3, sekian. Itu kalau mau hasilnya. Nah, kalau mod itu yang diambil adalah sisanya. Kemudian 15 mod 4. Kita selesaikan dulu, kita habiskan dulu. Kira-kira yang lebih mendekati itu hasilnya berapa? Oh, ternyata 15 ketika 15 dimodkan dengan 4, dia hasilnya adalah 12 dengan sisa 3. Dan seterusnya gitu ya. Oke. Atau bahasa lainnya juga ketika A mod M sama dengan R, maka nanti sedemikian sehingga A-nya itu adalah M kali Q tambah R. Nah, nanti yang kita ambil adalah R-nya ini. R itu sebagai hasil modulonya. Atau mod. Nah, ini terkadang dipakai juga di codingan. Jadi perlu dipahami maksud mod itu apa. Contoh lain di sini
Misalkan ada fungsi dari X 0, 1, 2, 3, 4 ke Y yang didefinisikan oleh 4X mod 5. Ini kita cari satu persatu dulu. X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Fungsinya adalah fx 4x mod 5. X-nya nanti akan kita gantikan dengan nilai yang ada di situ ya. Oke, jadi kalau kita lihat hasilnya, 4 kali 0 mod 5, 0 ya. 4 mod 5 adalah 4, 4 kali 2, 8 mod 5 adalah 3, dan seterusnya. Jadi fungsi hasilnya adalah seperti ini. 0,0, 1,4, 2,3, 3,2, dan 4,1. Oke. Fungsi faktorial mungkin pernah simpel aja faktorial ya. Nanti tandanya adalah tanda seru. Maksudnya akan kita kalikan dengan hasil angka-angka di bawah angka sebelumnya. Contohnya di sini 4 faktorial berarti nanti ini sebenarnya kita tuliskan dari atas dulu ya. Berarti kalau 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 1. 6 faktorial berarti 6 dikalikan dengan angka setelahnya, angka sebelumnya. 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, ini untuk fungsi faktorial. Oke, fungsi rekursif ini kayak terakhir deh. Fungsi rekursif intinya adalah nanti akan berbentuk seperti ini. Ini berarti kita fokus ke sini. Jadi terdiri dari basis dan terdiri dari recurrence ya. Terdiri dari basis dan recurrence. Kalau secara definisi fungsi f dikatakan rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Mengacu pada dirinya sendiri. Oke. Nah, basis itu adalah bagian berisi nilai awal dan tidak mengacu pada dirinya sendiri. Adapun recurrence bagian mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Contohnya di sini. Ya, ada sebuah fungsi f x. Nah, ini fungsi f itu rekursif ya. Di sini ada 0, maka x-nya 0. Ketika x-nya 0 ya, ketika x-nya tidak sama dengan 0, ada sebuah fungsi yang nanti akan kita gunakan. Atau seperti ini fungsi Chebyshev. Atau seperti ini ada fungsi Fibonacci. Jadi bentukannya seperti ini ya. Oke. Contohnya nyatakan perpangkatan A pangkat N untuk A bulat dan N-nya lebih dari 0 sebagai fungsi rekursif. Oke. Penyelesaiannya yang pertama nyatakan A pangkat N itu dalam argumen rekursif. A pangkat N berarti kan sebanyak N-nya itu berapa? Ya, sebanyak N kali. Dan rekurensinya itu adalah A kali A pangkat N min 1. Ya, misalkan kita coba kita gunakan A pangkat 4. Berarti kan A kali A kali A kali A. Ada 4 kali nih. Ini juga bisa kita tuliskan menjadi A kali A pangkat N-1, 4 kurang 1, 3. A kali A pangkat 3. Itu disebut sebagai recurrence. Tentukan kasus eksplisit yang tidak memerlukan pemanggilan rekursif lagi. Ternyata ketika hasilnya itu 1, A pangkat N menghasilkan 1 gitu. Berapa nih kira-kira nilai N-nya? Oh, ternyata N-nya itu 0. Jadi kalau sebuah angka berpangkat 0 kan hasil 1 ya, selalu 1. Berapapun angkanya. Oke, otomatis di sini baru kita bisa tuliskan. Jadi nilai 1 kalau misalkan N-nya 0. Oke. Kalau misalkan nilai lain itu N-nya lebih dari 0. Persamaannya adalah A kali rekurensinya ya, A kali A pangkat N min 1. Oke. Jadi nanti kalau rekurensi itu kalian ibarat kata nyoba satu persatu ya. Pahami dulu persamaan soalnya seperti apa atau fungsinya seperti apa. Kemudian kita jabarin kalau bisa dijabarin. Lalu nanti kita bentuk sesederhana mungkin yang bisa kita gunakan terus-menerus ya. Kemudian untuk basisnya berarti cari yang ketika nilainya biasanya 0. Ya kan? Ketika nilainya 0. Oke. Contohnya tadi juga kan ya,
Ketika nilai 0, n-nya berapa? Ketika n-nya 0, nilai berapa? Nah, rekurensi ini harus terpenuhi semuanya. Jadi kalau misalkan n lebih dari 0, selalu kita gunakan persamaan ini. Nah, di sini kebetulan pada Fibonacci ketika n-nya sama dengan 1, angka yang dimasukkan adalah 1. Gimana, Bu? Oh, boleh ke sini. Iya. Nanti diarahin untuk ketemu siapa. Masuk aja nggak apa, Bu? Nah, kebetulan ini ketika nilainya 0, n-nya 0. Ketika 1, nilainya 1. Nah, ketika selain 0 dan 1, persamaannya itu sama. Kita gunakan ini pada Fibonacci. Nah, kalau pada tadi yang barusan A pangkat N ini, ketika N-nya sama dengan 1, nilainya 1. Nah, ketika kita gunakan N-nya tadi 1, misalkan ya, kalau ternyata bisa kita gunakan persamaan ini terpenuhi. Jadi rekurensi ini harus terpenuhi semua nilai di lain nilai hasil basis. Oke. Jadi seperti itu. Maksud dari fungsi rekursif terdiri dari basis dan rekurensi. Itu dari saya sepertinya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau mau dikonfirmasi, silahkan.